Bisa kita mulai persidangan saudara ya. Dalam menghadapi perkara ini, saudara maju sendiri atau didampingi oleh advokat? Saya didampingi. Beliau-beliau yang duduk di sebelah sana? Ya. Silakan surat kuasa. Untuk tim advokat, kami hanya bisa menyediakan tempat duduk ini, bisa mengambil tempat duduk yang lain atau perwakilan. Bagaimana? Tempatnya terlalu besar. Ini. Saya sudah minta besarkan ya. Tuh mikrofonnya saya taruh di speaker itu tuh. Ditunggu aja ya. Nanti juga kedengeran. Ini kan ada dibagi ya, jadi nggak apa-apa ya. Ini 5 ya. Oh gitu. Kalau teman-teman Pak, alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Habis. Usul sebenarnya. Oh, yang ini tuh. Kemudian pada ini iya, Bapak dulu sana di dekat.
Ini tadi yang belum.
Andika belum ini. Oh. Dah ya. Pada tim advokat. Jadi ada aku yang belum. Oh, katanya nanti mau disebutkan. Ingatkan ya Pak ya, Andika belum tanda tangan. Kalau apa ini tadi ada satu. Ini sudah menyerahkan semuanya. Tadi Pak Andika yang belum hadir tanda tangan nanti menyusul gitu ya Pak ya. Ketua timnya ini ya mengingatkan ya Pak ya, Pak Andika. Diterima? Silakan. Jangan ada yang tinggal ya Pak ya. Untuk tim advokat yang berdiri mungkin bisa gantian dulu karena memang belum ada porsinya, nanti Bapak capek kalau berdiri di situ ya. Dan silakan ditunjuk perwakilan Pak. Ini nanti kita koordinasikan lagi karena memang porsinya dan tempatnya terbatas seperti ini yang bisa disediakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Begitu ya.
biar kasih Bapak nanti ada advokat berdiri begitu ya. Mohon untuk menempatkan diri bagi yang sudah di kursi. Untuk yang tidak ada kursi nanti bisa gantian dengan temannya lagi, tim yang lain ya. Aduh jangan lesehan gitu ya. Kan sudah ada tim yang lain, nanti mungkin di minggu depan atau persidangan yang selanjutnya bisa gantian gitu ya Pak ya, biar tertib. Dipersilakan. Jadi, Pak, untuk ketua tim mungkin bisa koordinasikan anggota timnya Pak. Duduk, yang belum bisa duduk untuk tidak ya. Saya tunggu dulu ya. Skor dulu ya. Silakan Pak. Dipilih Pak. Saya skor. Itu ya Pak ya, 5 tadi ya, kurang lebih ya. Nanti selanjutnya ya Pak ya, kita siapkan ya. Pak Dapat jika dibuat yang tahu berkompromi ya. Terdakwa ya, perhatikan baik-baik yang didengar, yang dilihat di persidangan. Akan dibacakan surat dakwaan. Silakan untuk sebelum dibacakan surat dakwaan yang izinkanlah kami untuk pemeriksaan sebagaimana surat undangan. Yang mulia izin, saya baru menerima surat panggilan untuk hadir pada hari ini, tetapi surat dakwaan belum. ya, makanya Ibu belum menerima surat dakwaan. Surat panggilan yang kami Hanya surat panggilan. izin yang mulia, mohon izin yang mulia. Untuk surat dakwaan pada saat proses pemeriksaan tersangka dan barang bukti di kejaksaan sudah kami serahkan kepada penasihat hukum. Dan untuk berita acara pemeriksaan, memang kemarin kita sudah berkoordinasi dengan pihak PH dari Dr. Tifa. Kami sudah menyiapkan berita acara pemeriksaan. Namun dari pihak penasihat hukum menolak karena meminta salinan berkas secara lengkap. Demikian Ibu. Salinan berkas lengkap. Ya, nanti dikoordinasikan lagi gitu Pak ya, yang diperlukan. Saya juga heran, saya sebagai ketua, saya belum pernah terima dakwaan. Emang ada Untuk tim dari Dokter Tifa ya, advokat, saya menanyakan ke Dokter Tifa kan hari ini ya, di persidangan surat kuasa juga diserahkan hari ini. Ya. Jadi penuntut umum kan secara formal tahunya kalau Bapak tim advokatnya kan hari ini. Jadi kalau diserahkan hari ini kan bisa, kami kan nanti memberikan kesempatan Bapak untuk mempelajari juga setelah dibacakan. Nanti ada waktu diberikan kalau ada tahap-tahapan ya, sampai kalaupun mau mengajukan perlawanan kan ada waktunya gitu. Jaksa penuntut umum itu sudah mengenal kami sejak beliau masih tersangka. Kami sudah menjadi advokatnya ketika masih tersangka. Oleh karena itu tidak ada alasan bahwa mereka tidak mengenal kami. Kalau memang sudah terima, akan lebih bagus dalam persidangan ini ditunjukkan saja bukti tanda terimanya agar kita tidak ada saling juga menduga. Demikian, terima kasih rekan penuntut umum. Silakan. Mohon izin majelis berkaitan dengan
Berarti belum mau di ini. Waktu itu Bapak pas dari awal. Itu jadi ini ya memang haknya terdakwa untuk menerima nanti untuk yang pembelaan gitu ya. Jadi nanti diserahkan setelah ini dibacakan nggak apa-apa ya Pak ya, kita kan akan memberikan kesempatan untuk mempelajari dakwaan gitu ya. Jadi iya, silakan ini ya. Baik, silakan duduk. Silakan sambil duduk. Silakan Pak Abdullah yang bicara, monggo sambil duduk. Ibu Ketua Majelis yang kami muliakan, yang kami tuntut adalah berkas perkara secara lengkap, yang itu merupakan kewajiban undang-undang bagi penuntut umum ketika menyerahkan ke pengadilan itu, menyerahkan berkas perkara secara lengkap itu adalah tuntutan undang-undang. Itu ya Pak ya. Itulah yang kami. Itu yang kami harapkan. Kita terima ya Pak ya. Jadi penuntut umum untuk disiapkan ya berkas untuk terdakwa ya, karena punya hak juga untuk nanti upaya pembelaannya kan seperti itu ya. Untuk dakwaan silakan diserahkan, gitu ya Pak ya, diserahkan hari ini ya persidangan ya. Silakan diserahkan dakwaannya dulu, nanti dipersiapkan untuk berita acara. Sudah dibawa Pak? Kalau belum saya call dulu. Stop ya, silakan dulu untuk diberikan data dakwaan. Saudara, begitu ya, Ibu ya. Jadi terdakwa perhatikan, akan dibacakan surat dakwaan, begitu ya Pak ya. Kita bacakan surat dakwaan. Majelis Hakim yang kami hormati, para penasihat hukum terdakwa dan hadirin pengunjung sidang, perkenankanlah kami membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa yang akan kami bacakan secara bergantian. Adapun surat dakwaan sebagai berikut. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Surat dakwaan nomor register perkara PDL garis datar 133 garis miring M.1.14 garis miring EOH.2 garing 06 garing 2026. A. Identitas terdakwa. Nama lengkap I. Fauzia Iyasuma dan seterusnya sebagaimana terlampir dalam surat dakwaan. B. Penahanan dan seterusnya. C. Dakwaan. Pertama, primaya bahwa terdakwa I. Fauzia Iyasuma pada tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025 atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2025 sampai dengan bulan Mei 2025 atau setidak-tidaknya
pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan, dan di kediaman saksi Insinyur H. Joko Widodo di Kompleks Lemigas, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan berdasarkan pasal 166 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 114-KMA-SK.H-2/2 tanggal 22 Juni 2026 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Dr. KRMT Roy Suryo Noto Diprojo DKK, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Dr. KRMT Roy Suryo Noto Diprojo DKK yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang jika perbarengan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut. Angka 1, berawal pada tanggal 26 Maret 2025 saat dalam perjalanan di sekitar Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan, saksi Syarif Muhammad Fitriansyah SIK MSI memberitahukan dan memperlihatkan kepada saksi Insinyur H. Joko Widodo adanya 3 unggahan di media sosial terdiri dari 2 video di YouTube dan 1 unggahan di media sosial X yang menyerang kehormatan atau nama baik saksi Insinyur H. Joko Widodo yang pada pokoknya menuduhkan bahwa ijazah strata 1 S1 saksi Insinyur H. Joko Widodo adalah palsu. Unggahan tersebut yaitu sebagaimana tabel yang terlampir dalam surat dakwaan. Nomor 1, media sosial YouTube akun @EgiSujana Channel, judul konsisten TPUA pengungkapan ijazah palsu tanggal 22 Januari 2025, tautan link terlampir dalam surat dakwaan. 2, media sosial YouTube akun @Baligia Akademi 8116, judul ijazah palsu Joko Widodo berdasarkan analisa jenis font dan operating system tanggal 10 Maret 2025 tercantum dalam tautan link sebagaimana dalam surat dakwaan. Ketiga, media sosial X akun @Dr. Tifa era AI segala ijazah palsu bakal terungkap dalam hitungan detik tanggal 20 Maret 2025 sebagaimana tercantum dalam tautan link yang ada dalam surat dakwaan. Angka bawah itu, angka 2 surat dakwaan, bahwa di antara 3 unggahan di media sosial yang dilihat oleh saksi Insinyur Joko Widodo tersebut terdapat 1 unggahan dari terdakwa Tifausia Iyasuma di media sosial X pada akun Dr. Tifa dengan judul era AI segala ijazah palsu bakal terungkap dalam hitungan detik tertanggal 20 Maret 2025 dengan tautan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang pada pokoknya menuduhkan ijazah S1 saksi Insinyur H. Joko Widodo adalah palsu dengan cara terdakwa
menulis hal-hal sebagai berikut. Era AI, segala ijazah palsu bakal terungkap dalam hitungan detik. Jadi, saya memberikan saran kepada Rektor UGM, daripada keduluan diperkarakan oleh para aktivis karena memberikan keterangan palsu, lebih baik cepat-cepat mengerahkan para ahli AI-nya UGM untuk segera melakukan investigasi terhadap satu, ijazah palsunya Mukidi yang tertulis lulus tanggal 5 November 1985. Padahal skripsi baru dinyatakan lulus tanggal 14 November 1985. Mana ada mahasiswa UGM wisuda dan menerima ijazah dulu, baru ujian skripsi, kan Bu Rektor. 2. Skripsi aspalnya Mukidi dengan metode AI dan C4, di mana lembar pengesahan dan cover ditulis dengan font Times New Roman, di mana font tersebut baru tercipta tahun 1992. Sementara bagian dalam dari skripsi tertulis dengan mesin ketik yang merupakan lazimnya skripsi mahasiswa UGM di tahun tersebut. Artinya cover dan lembar pengesahan berkemungkinan dipalsukan, sementara bagian tubuh skripsi yang menggunakan mesin ketik berkemungkinan asli dalam kurung walau entah milik siapa. Dalam kurung keterangan Rismon Syaripar, alumni UGM ahli forensik digital, sebagaimana tautan tercantum dalam surat dakwaan. Ketiga, wisuda di depan gedung pusat UGM yang diduga bukan foto Mukidi tetapi direkayasa sebagai foto wisuda Mukidi. 4. Alumni UGM yang tertulis nama yang bersangkutan adalah lulusan SMA 6 Yogyakarta. Apakah UGM salah ketik atau ada pemalsuan pada buku alumni tersebut? 5. Keterangan palsu yang disampaikan Mukidi dalam pidato pada acara temu alumni yang menyebutkan dosen pembimbingan adalah Insinyur Kasmujo, sementara tertulis di skripsi pembimbingan mahasiswa bernama Joko Widodo adalah Prof. Ahmad Sumitro almarhum. Dan keterangan palsu bahwa dia adalah mahasiswa kehutanan UGM jurusan teknologi kayu, padahal dari didirikan sampai sekarang Fakultas Kehutanan UGM tidak pernah memiliki jurusan teknologi kayu. Dengan hasil investigasi menggunakan AI dan uji karbon terhadap kertas yang digunakan pada skripsi, lembar pengesahan dan cover skripsi, ijazah, buku alumni, foto-foto, dan NLP atau Natural Language Processing terhadap pidatonya, saya menduga dengan taraf kepercayaan 99,99% palsu semua itu. Maka saya sarankan Rektor UGM segera melakukan tuntutan kepada Mukidi karena telah memberikan keterangan palsu yang membuat Rektor UGM terduga terperosok, terjerembab, terjelungup, entahlah, pokoknya jadi ikut-ikutan memberikan keterangan palsu. Jadi gitu Bu Rektor, ayo Bu tuntut Mukidi EKE Mulyono EKE JKDK sebagaimana tautan tercantum dalam surat dakwaan. Nomor 3, bahwa setelah melihat 3 unggahan tersebut, saksi Insinyur H. Joko Widodo meminta saksi Syarif Muhammad Fitriansah SIK MSI untuk menghubungi tim penasihat hukum saksi Insinyur H. Joko Widodo agar mengumpulkan unggahan-unggahan di media sosial yang menyerang kehormatan atau nama baik saksi Insinyur H. Joko Widodo dengan menuduhkan ijazah S1 saksi Insinyur H. Joko Widodo adalah palsu. 4. Bahwa sementara mengumpulkan unggahan-unggahan tersebut pada tanggal 14 April 2025, kuasa hukum saksi Insinyur H. Joko Widodo melakukan konferensi pers yang pada pokoknya menyampaikan bahwa tuduhan-tuduhan mengenai ijazah S1 palsu saksi Insinyur H. Joko Widodo adalah tidak benar dan sangat menyesatkan. Ijazah S1 saksi Insinyur H. Joko Widodo ada, asli, dan sudah jelas dikonfirmasi oleh Universitas Gajah Mada sebagai instansi yang berwenang.
Kuasa hukum saksi Insinyur H. Joko Widodo juga menghimbau dan mengingatkan masyarakat agar jangan lagi menyebarkan tuduhan dan berita bohong yang menyebutkan ijazah S1 saksi Insinyur H. Joko Widodo adalah palsu. Konferensi pers tersebut juga diunggah melalui media sosial YouTube dengan akun @merdeka.com yang berjudul Live Kejutan Jokowi, Serangan Balik Tudingan Kasus Ijazah Palsu, Siap Polisikan Pelaku, tertanggal 14 April 2025 dengan tautan atau link sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Nomor angka 5, bahwa pada tanggal 15 April 2025 bertempat di Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada yaitu saksi Profesor Dr. Willy Uda Smoro SSM DEA melakukan konferensi pers yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi Insinyur H. Joko Widodo tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Saksi Insinyur H. Joko Widodo lulus pada tanggal 5 November 1985 sesuai bukti-bukti surat dan dokumen pada Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Konferensi pers tersebut juga diunggah melalui media sosial YouTube dengan akun @kompas.tv yang berjudul Full Penjelasan UGM Soal Keaslian Ijazah Jokowi tertanggal 16 April 2025 dengan tautan atau link sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan. Angka 6. Selanjutnya, antara tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025 bertempat di kediaman saksi Insinyur H. Joko Widodo di Kompleks Leligas, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, saksi Syarif Muhammad Fitriansa SIK MSI memperlihatkan kepada saksi Insinyur H. Joko Widodo berupa 28 unggahan di beberapa media sosial yang menyerang kehormatan atau nama baik saksi Insinyur H. Joko Widodo yang pada pokoknya menuduhkan bahwa ijazah S1 saksi Insinyur H. Joko Widodo adalah palsu. Adapun 28 unggahan di media sosial tersebut meliputi 1. YouTube akun @babealdoril. Judul kalimat pernyataan breaking news sore ini Egy Sujana resmi laporkan Jokowi ke Mabes Polri tanggal 9 Desember 2024. Tautan link tercantum dalam surat dakwaan. 2. Media sosial YouTube akun @babealdoril. Judul kalimat pernyataan Full HD DPD RI proses ijazah palsu, kebohongan dan korupsinya terbongkar semua tertanggal 2 Maret 2025. Tautan link tercantum di dalam surat dakwaan. 3. Media sosial X akun @Dr. Tifa. Judul kalimat pernyataan unggahan tautan berita dengan tampilan potongan gambar hitam putih ijazah Insinyur H. Joko Widodo tanggal 18 Maret 2025. Tautan ini tercantum dalam surat dakwaan. 4. Media sosial YouTube akun @langkah Anis. Judul atau kalimat pernyataan lantang advokat Ibu Kurnia. Jokowi memimpin 2 periode dengan ijazah palsu, bikin malu Indonesia tanggal 20 Maret 2025. Tautan link tercantum di dalam surat dakwaan. 5. Media sosial YouTube akun @ego suara channel. Judul kalimat TPUA silaturahmi dan halal bihalal.
membongkar ketupat palsu Jokowi tanggal 25 Maret 2025. Tautan link tercantum dalam surat dakwaan. 6. Media sosial X akun @sianipar_rismon. Pernyataan bagian atas adalah potongan dari lembar pengesahan skripsi Jokowi yang saya foto sendiri dan seterusnya. Kita dengan mudah uji kecocokan dengan deep machine learning dan seterusnya. Tanggal 29 Maret 2025. Link tautan tercantum dalam surat dakwaan. 7. Media sosial X akun @Dr.Tifa. Judul atau pernyataan akan saya tambahkan lagi penjelasan dari Dr. Rismon Sianipar, @Sianipar Rismon dan seterusnya tanggal 29 Maret 2025. Tautan link tercantum dalam surat dakwaan. 8. YouTube akun @Bali G Academy 8116. Pernyataan atau judul Jokowi, foto ijazah berkacamata dan watermark logo UGM warna keemasan tanggal 1 April 2025. Tautan tercantum dalam surat dakwaan. 9. Media sosial X akun @Dr.Tifa. Judul atau pernyataan, sudah waktunya soal ijazah palsu dan skripsi palsu dibawa ke ranah internasional dan seterusnya tanggal 4 April 2025. Tautan tercantum dalam surat dakwaan. 10. Media sosial YouTube akun @langkah_update. Pernyataan atau judul, babak baru ijazah Jokowi langsung dari Mabes Polri bersama aktivis TPUA laporkan ijazah Jokowi tanggal 7 April 2025. Tautan tercantum dalam surat dakwaan. 11. Media sosial YouTube akun @Egy Sujana Channel. Pernyataan atau judul, desakan TPUA Bareskrim sita ijazah dan skripsi Jokowi tanggal 7 April 2025. Tautan tercantum dalam surat dakwaan. 12. Media sosial X akun @sianiparismon. Judul atau pernyataan, seharusnya tim TPUA melaporkan Pak Insinyur Kasmujo MS yang menyebarkan hoax mengaku pembimbing skripsi Jokowi dan seterusnya tanggal 8 April 2025. Link tercantum dalam surat dakwaan. 13. Media sosial YouTube akun @sentana TV. Judul atau pernyataan, hasil uji forensik ungkap unsur pidana di kasus ijazah Jokowi Sentana eksklusif Roy Suryo tanggal 8 April 2025. Link tautan tercantum dalam surat dakwaan. 14. Media sosial YouTube akun @Bali G Academy 8116. Judul atau pernyataan, pencocokan wajah ijazah dan wisuda Jokowi versus Dumakno Budi Utomo tanggal 8 April 2025. Link tercantum di dalam surat dakwaan. 15. Media sosial X akun @sianiparismon. Judul pernyataan, deep face matcher atas Datmono Budi Utomo versus Joko Widodo dan seterusnya tanggal 8 April 2025. Link tautan tercantum dalam surat dakwaan. 16. Media sosial YouTube akun @atosasro. Judul pernyataan, TPUA bawa bukti saintifik ke Bareskrim, ijazah Jokowi dipastikan palsu tanggal 10 April 2025. Link tautan tercantum dalam surat dakwaan. 17. Media sosial YouTube akun @diskursusnet. Judul pernyataan, bukti baru ijazah Jokowi dan gerakan 15 April ke UGM tanggal 10 April 2025. Link tautan tercantum dalam surat dakwaan. 18. Media sosial YouTube akun @Bali G Academy 8116. Judul pernyataan, metadata skripsi Jokowi RUU Omnibus Sisdiknas hapus pidana pemalsuan ijazah tanggal 11 April 2025.
tautan tercantum dalam surat dakwaan. 19. YouTube akun @langkah_update. Judul pernyataan: persiapan aktivis dan advokat TPUA ke UGM dan Solo, Jokowi siapkan advokat tandingan, ijazah palsu, tanggal 12 April 2025. Link tautan tercantum dalam surat dakwaan. 20. Media sosial YouTube akun @abraham_samad. Speak up. Judul pernyataan: Roy Suryo ungkap fakta baru, polemik ijazah Jokowi berdasarkan teknologi ELA dan AI. Speak up, tanggal 13 April 2025. Link tautan tercantum dalam surat dakwaan. 21. Media sosial YouTube akun @abraham_samad. Speak up. Judul pernyataan: Roy Suryo ungkap fakta baru, polemik ijazah Jokowi berdasarkan teknologi ELA dan AI. Speak up, tanggal 13 April 2025. Link tautan tercantum dalam surat dakwaan. 22. Media sosial YouTube akun @Bali G Academy 8116. Judul pernyataan: UGM distributor of fake data. Tesis or testicle. Samiudin Baroris data is Jokowi to Peter. Tanggal 17 April 2025. Tautan link tercantum dalam surat dakwaan. 23. Media sosial Facebook akun Tifauzia Tiasuma. Judul atau pernyataan: salah satu teman seangkatan Jokowi si B to Samiudi dengan puannya menyodorkan skripsi abal-abalnya kepada saya, Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon Sianipar, untuk kami lihat dan seterusnya. Tanggal 17 April 2025. Tautan link tercantum dalam surat dakwaan. 24. Media sosial X akun @Sianipar. Judul atau pernyataan: memeriksa adakah warna merah menimpa foto ijazah yang disebar PSI dengan menganalisa intensitas kanal RGB dan histogramnya. Dari ijazah yang disebar PSI terbukti tidak ada sebaran kanal RID pada foto ijazah tersebut tanggal 20 April 2025. Link dan tautan tercantum dalam surat dakwaan. 25. Media sosial YouTube akun @officialnews. Judul pernyataan eksklusif: Roy Suryo tunjukkan kejanggalan skripsi Jokowi. Rakyat bersuara. Tanggal 20 April 2025. Link tautan tercantum dalam surat dakwaan. 26. YouTube akun Indonesia Lawyers Club. Judul pernyataan: polemik asli atau palsu ijazah Jokowi. Apa jadinya kalau terbukti palsu? Tanggal 24 April 2025. Link tautan tercantum dalam surat dakwaan. 27. Media sosial YouTube akun @officialnews. Judul pernyataan: full 3 pelapor ijazah Jokowi bersaksi. Rakyat bersuara. Tanggal 29 April 2025. Link tautan tercantum dalam surat dakwaan. 28. Media sosial X akun @Dr. Tifa. Judul pernyataan yang saya jelaskan ini adalah ilmu fisionomi, gabungan antara ilmu fisiologi dan anatomi, dan seterusnya. Tanggal 30 April 2025. Link tautan tercantum dalam surat dakwaan. Selanjutnya angka 7. Bahwa di antara 28 unggahan di media sosial yang dilihat oleh saksi Insinyur H. Joko Widodo tersebut, terdapat 5 unggahan media sosial berisikan perbuatan terdakwa yang pada pokoknya menuduhkan ijazah S1 saksi Insinyur H. Joko Widodo adalah palsu, antara lain sebagai berikut. A. Unggahan media sosial X pada akun @Dr. Tifa tertanggal 29 Maret 2025.
dengan tautan link tercantum dalam surat dakwaan. Dilakukan dengan cara terdakwa menulis hal-hal sebagai berikut. Akan saya tambahkan lagi penjelasan dari Dr. Rismond Sianipar, Sianipar Rismond. Insinyur Aida Grenburi, yang potongan ijazah dipakai sebagai dokumen pembanding, adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Kebetulan adalah putri kandung dari Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, sebagaimana tertulis dalam ijazah asli beliau, dan bukan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro seperti tertera pada potongan dokumen palsu di atas ijazah beliau. Dan kebetulan Insinyur Aida Grenburi atau Insinyur Aida Astiming Putri adalah teman baik saya. Kami seangkatan di SMA 2 Yogyakarta, dan kebetulan lagi teman dan sahabat baik Mas Anies Baswedan juga. Kami kenal baik dengan ayahanda beliau almarhum Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, bukan Sumitro. B. Unggahan media sosial X pada akun @Dr.Tifa tanggal 4 April 2025 dengan tautan atau link sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan dilakukan dengan cara terdakwa menulis hal-hal sebagai berikut. Sudah waktunya soal ijazah palsu dan skripsi palsu dibawa ke ranah internasional, karena ini bukan sekedar soal pemalsuan yang dilakukan oleh koruptor kelas dunia versi OCCRP. Ini adalah skandal politik terbesar di Indonesia. Mungkin bisa melibatkan pakar digital forensik internasional seperti Interpol, Digital Forensik, National Center for Media Forensic, Berkeley Digital Forensik US, dan media-media besar seperti BBC, CNN, Al Jazeera. C. Unggahan media sosial Facebook pada akun @Tifausia_Tiasuma tertanggal 17 April 2025 yang diakses pada tautan dan link sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dilakukan dengan cara terdakwa menulis hal-hal sebagai berikut. Salah satu teman seangkatan Jokowi CB To Saminudin dengan omahnya menyodorkan skripsi abal-abalnya kepada saya, Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismond Sianipar untuk kami lihat. Tentu saja kami terdiam, terperanjat, karena sekali lagi kami melihat penipuan skripsi yang dilakukan orang yang mengaku mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980 dan lulus tahun 1985. Anda bisa melihat di salah satu bagian penting dari sebuah skripsi, yaitu lembar pengesahan yang seharusnya ditandatangani oleh dosen pembimbing dan dosen-dosen penguji serta dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, dan diterima untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana kehutanan. Keanehan dari skripsi abal-abal ini adalah tulisan tesis yang menjadi sebuah kemungkinan dokumen aspal yang disiapkan dengan tergesa-gesa tanpa pikir panjang. Tanda tangan para dosen pengujian kosong dan tanda tangan dekan yang kosong. Dan kesembronoan ini tidak mungkin terjadi pada sebuah institusi sebesar UGM, kecuali jika ada permufakatan jahat yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan kebesaran nama UGM. Dan yang saya sesalkan adalah kenapa pada pertemuan penting antara rektorat dan dekanat UGM dan tim TPUA dan tim peneliti independen yang diwakili kami bertiga, UGM harus pula menghadirkan pemandu sorak macam Sito Saminudin ini, yang bukan hanya menambah bobot pertemuan, malah mempermalukan nama besar UGM. Foto-foto selengkapnya dari skripsi abal-abal, rasa tesis orang bernama Tou Saminudin sudah kami serahkan kepada Bareskrim dan Komisi Informasi Keterbukaan Informasi Publik, Dewan Pers, dan para lawyer dari TPUA untuk dilakukan penyelidikan. Dan tentu saja uji digital forensik dan uji karbon akan dimintakan oleh Bareskrim. D.
unggahan melalui media sosial YouTube pada akun @official_inews dengan judul full 3 pelapor ijazah Jokowi bersaksi, rakyat bersuara, tanggal 29 April 2025, di mana pembawa acaranya adalah saksi H. Aiman Adi Wicaksono, STMSI, yang selanjutnya disebut saksi Aiman, dengan tautan atau link tercantum dalam surat dakwaan, dengan cara terdakwa mengatakan hal-hal antara lain sebagai berikut, sebagaimana tabel yang ada dalam surat dakwaan, yang mana percakapan sebagai berikut. Terdakwa, jadi sebenarnya saya akan menggunakan domain saya, ilmu kedokterannya pertama kali itu. Saksi Aiman, oke. Jadi Anda tulis apa dulu nih? Anda tulis apa dulu yang Anda tulis di X waktu itu ya? Terdakwa, iya. Jadi dari persoalan gigi, persoalan hidung, artinya yang saya cermati adalah foto. Foto pada ijazah yang beredar di internet, artinya materi riset, materi penelitian. Saya adalah ijazah yang beredar di internet. Saksi Aiman, ini yang kita tengah tampilkan ya. Terdakwa, iya. Ijazah yang beredar di internet kan, karena itu kan satu-satunya materi yang kita semua punya. Karena kita semua, saya nggak tahu ya dari tim saya kiri itu, apakah pernah melihat ijazah asli dari Bapak Joko Widodo? Saksi Aiman, oke, ini yang beredar di internet ya. Terdakwa, ya, ini kan yang beredar di internet tuh. Saksi Aiman, kalau ini yang beredar di internet, ini adalah ijazah Pak Jokowi, maka Anda katakan 100 miliar % palsu. Terdakwa, kalau ini adalah ijazah apa ya? Ijazah kita nggak bisa disebut asli atau palsu ya. Kalau ini ijazah yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo yang menjadi presiden 2014 sampai 2024, maka ini palsu. Saksi Aiman, dari mana Anda bisa mengatakan palsu? Terdakwa, dari mana? Kemudian yang kedua adalah dari tanggal dia lulus, tanggal 5 November 1985. Ini yang menjadikan saya ragu apakah ijazah ini betul-betul asli atau tidak. Saksi Aiman, ya, itu kedua. Yang ketiga, terdakwa, ya, itu dulu. Ini yang area saya itu, karena saksi Aiman, oke, itu dulu. Boleh nggak dielaborasi foto, kenapa, tanggal, kenapa? Terdakwa, ya, kalau foto, kalau dari sisi orang yang mendalami anatomi, seorang dokter itu sudah bisa membedakan. Kami punya keahlian, katakanlah ya, punya keilmuan yang membedakan apakah foto ini, walaupun foto ini katakanlah mungkin sekitar 30-40 tahun yang lalu, misalnya gitu ya, dengan foto masih muda yang orang yang sama-sama bernama Joko Widodo yang 10 tahun kemarin itu menjadi presiden, ini jelas bukan foto beliau. Saksi Aiman, boleh maju sebentar Bu? Jelas bukan foto beliau. Kalau saya pribadi, saya agak sulit untuk membedakannya nih. Terdakwa, iya, karena saya kan, mata saya dokter kan. Saksi Aiman, lebih lurus, mungkin lebih kurus, mohon maaf, ulangi, lebih kurus, mungkin lebih tirus, wajar kan? Terdakwa, oke, jadi kita bisa melihat itu secara anatomi dan morfologi, ya. Itu dari 5 perangkat wajah aja kita bisa membedakan ini. Gak usah pakai digital teknologi ya. Artinya dengan face recognition yang sampai di level nanoteknologi, menggunakan mata saja ya, mata seorang dokter ya, kita dari perangkat wajah ini saja sudah bisa membedakan apakah satu foto dengan foto yang lain. Foto yang kedua yang bisa kita jadikan sebagai komparasi studi itu orang yang sama atau beda gitu. Pertama adalah jarak antar mata. Jarak antar mata ini akan sangat sulit dioperasi plastik
karena ini perangkatnya kan banyak yang kompleks kan. Jadi jarak antar mata ini kita bisa bedakan. Apakah mata foto di sini dengan mata foto di sini itu orang yang sama atau tidak? Itu satu ya. Terdakwa. Nah, jadi dari 5 itu kita dengan mata kita aja nggak usah pakai face recognition, nggak pakai mikroskopis. Itu kan sudah bisa membedakan bahwa 2 foto ini adalah 2 foto orang yang berbeda. Saksi Aiman, sebelumnya disebutkan bahwa foto ini, kami ulangi, foto itu adalah foto terdakwa. Saya mengecek, tetapi dengan bantuan ahli ya, dengan bantuan alat ya, saksi Aiman, dan benar, terdakwa benar. Saksi Aiman, hasilnya adalah foto. Nanti kita tampilkan Pak Dumatno ini ya, terdakwa ya, Dumatno ya, ini foto Pak Dumatno ya. Nah sekarang kalau foto Pak ini namanya saksi Aiman, bukan, yang ini, nah ini terdakwa, walaupun saksi Aiman ini adalah keponakan Pak Jokowi, terdakwa sepupu ya. Jadi Pak Dumatno Budi Utomo ini ya, kalau kita lihat dari perbandingan 5 aspek dari wajah seorang anatomis, kita bicara anatomis itu bukan bicara daging yang kita lihat ya, tapi tulang ya. Itu identik dengan foto ini, walaupun ini fotonya muda dan ini fotonya lebih tua, tetapi jarak antar mata yang saya sebut tadi itu identik. Kemudian panjang hidung dan bentuk hidung yang menunjukkan bentuk hidungnya itu identik. Kemudian susunan giginya itu juga identik. Ya, walaupun mungkin beliau sekarang banyak ompong gitu ya. Kemudian bibirnya juga identik, sama-sama tebalnya. Kalau bibirnya Bapak Joko Widodo kan tidak sebal ini ya. Kemudian dari situ, dari struktur antara gigi dengan bibir dengan rahang, itu yang kemudian akan membentuk sebuah pattern atau pola orang tuh tersenyum atau orang itu tertawa, itu akan menjadikan wajah itu tercetak ya, dan itu nggak akan bisa hilang. Huruf E, unggahan melalui media sosial X pada akun Dr. Tifa tertanggal 30 April 2025 dengan tautan atau link sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dilakukan dengan cara terdakwa menulis hal-hal sebagai berikut. Yang saya jelaskan ini adalah ilmu fisionomi, gabungan antara ilmu fisiologi dan anatomi. Artinya ilmu tentang membaca wajah dengan melihat struktur tulang, otot, dan saraf yang berfungsi memberikan ekspresi yang membuat cetakan wajah berpenampilan sangat spesifik antara satu orang dengan orang yang lain. Ada 5 poin yang tidak akan pernah berubah seiring waktu yang membedakan satu orang dengan orang yang lain adalah: 1. Jarak antar mata, 2. Panjang tulang hidung, 3. Susunan gusi dan gigi geligi, 4. Bentuk rahang, 5. Bentuk telinga. Secanggih apapun teknik operasi plastik tidak akan bisa mengubah kelima hal itu, kecuali kepala orang diganti dengan kepala orang lain. Dalam hal foto di ijazah dengan foto Mulyono, kelima poin itu jelas tidak identik alias beda 1 miliar %. Lebih lengkapnya silakan lihat penjelasan saya di iNews Rakyat Bersuara Selasa 29 April 2025. Angka 8, bahwa saksi Insinyur H. Joko Widodo adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang terregistrasi secara resmi sejak tanggal 28 Juli 1980. Selama masa studinya, saksi Insinyur H. Joko Widodo telah menuntaskan seluruh beban akademik sesuai dengan ketentuan buku petunjuk program studi S1 tahun 1982, yakni sebanyak 160 SKS. Kemudian Universitas Gadjah Mada menerbitkan ijazah
Sarjana Kehutanan nomor 1120 tertanggal 5 November 1985 atas nama saksi Insinyur H. Joko Widodo. Angka 9, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Insinyur H. Joko Widodo mengalami kerugian imaterial, yaitu tercemarnya nama baik saksi Insinyur H. Joko Widodo secara personal, merasa telah dihina sehina-hinanya. Angka 10, bahwa tuduhan ijazah S1 palsu yang disampaikan oleh terdakwa di media sosial dan talk show yang kemudian diunggah melalui sarana teknologi informasi sehingga telah diketahui umum. Hal ini berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti digital nomor pemeriksaan 130 garis datar angka Romawi 7 garis datar 2025 garis datar LDF garis datar PMJ tanggal 14 Oktober 2025 yang menyatakan bahwa 1. Unggahan pada media sosial X pada akun @Dr.Tifa dengan judul Era AI segala ijazah palsu bakal terungkap dalam hitungan detik tertanggal 20 Maret 2025 dengan tautan atau link tercantum dalam surat dakwaan. Tanggapan audiens telah dilihat 316.624 viewers. 2. Unggahan pada media sosial X pada akun @Dr.Tifa tertanggal 29 Maret 2025 dengan tautan atau link tercantum dalam surat dakwaan. Tanggapan audiens dilihat 710.492 viewers. 3. Unggahan pada media sosial X pada akun @Dr.Tifa tertanggal 4 April 2025 dengan tautan atau link tercantum dalam surat dakwaan. Tanggapan audiens dilihat sebanyak 603.047 viewers. 4. Unggahan pada media sosial Facebook pada akun @Tifauzia_Tiasuma tertanggal 17 April 2025 dengan tautan atau link tercantum dalam surat dakwaan. Tanggapan audiens dibagikan, di-share 303. 5. Unggahan full 3 pelapor ijazah Jokowi bersaksi dalam Rakyat Bersuara tertanggal 29 April 2025 melalui media sosial YouTube pada akun @officialnews. Tanggapan audiens telah dilihat 1.133.859 viewers. 6. Pada unggahan pada media sosial X pada akun @Dr.Tifa tertanggal 30 April 2025 dengan tautan atau link sebenarnya tercantum dalam surat dakwaan. Tanggapan audiens dilihat 1.785.893 viewer. Angka 11, bahwa perbuatan terdakwa merupakan pernyataan yang mengandung muatan tuduhan yang tidak benar. Mengingat Universitas Gadjah Mada telah menegaskan secara resmi bahwa saksi Insinyur H. Joko Widodo adalah lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada sesuai dengan fakta akademik. Namun terdakwa tetap menuduhkan bahwa ijazah S1 saksi Insinyur H. Joko Widodo adalah palsu melalui unggahan di media sosial dan talk show. Angka 12, bahwa atas tuduhan terdakwa terhadap saksi Insinyur H. Joko Widodo, terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya dan tuduhan tersebut bertentangan dengan apa yang diketahui terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa merupakan serangan terhadap kehormatan saksi Insinyur H. Joko Widodo dengan menggunakan sarana teknologi informasi. Angka 13, berdasarkan
berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab 4578/DCF/2025 tanggal 7 Oktober 2025 yang pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan perbandingan terhadap satu lembar barang bukti ijazah Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan 14 ijazah pembanding adalah identik dengan dokumen pembanding atau merupakan produk cetak yang sama. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 434 ayat 1 junto pasal 441 ayat 1 junto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya dakwaan akan dibacakan bergantian. Izin majelis hakim, kami ada permohonan. Ini ada beberapa dakwaan subsidiar yang sama dengan ada beberapa tabel yang sama. Nah, mohon izin kalau diperkenankan kami mohon untuk dapat dianggap dibacakan. Nah, tim advokat tidak keberatan untuk yang uraian sama tidak dibacakan begitu ya? Silakan. Terima kasih majelis hakim. Dakwaan subsidiar bahwa terdakwa Fauzia Tiasuma pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan pertama primer dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum yang dilakukan dengan sarana teknologi informasi. Jika terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut. 1. Pada tanggal 26 Maret 2025 pada saat dalam perjalanan di sekitar Jalan HL Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, saksi Sarip Muhammad Fitriansyah, SIK, MSI, memberitahukan dan memperlihatkan kepada saksi Insinyur Haji Joko Widodo adanya 3 unggahan di media sosial terdiri dari 2 video di YouTube dan 1 unggahan di media sosial X yang menyerang kehormatan atau nama baik saksi Insinyur Haji Joko Widodo yang pada pokoknya menuduhkan bahwa ijazah strata 1 S1 saksi Insinyur Haji Joko Widodo adalah palsu. Unggahan tersebut sebagaimana telah tadi dibacakan di dakwaan pertama primer dan tercantum dalam dakwaan subsidiar, mohon izin dianggap dibacakan. Selanjutnya yang kedua, bahwa di antara 3 unggahan di media sosial yang dilihat oleh saksi Insinyur Joko Widodo tersebut terdapat 1 unggahan dari terdakwa Fauzia Tiasuma di media sosial X pada akun @Dr. Tifa dengan judul "Era AI segala ijazah palsu bakal terungkap dalam hitungan detik" tertanggal 20 Maret 2025 dengan tautan atau link sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, yang pada pokoknya menuduhkan ijazah S1 saksi Insinyur Haji Joko Widodo adalah palsu dengan cara terdakwa menulis hal-hal sebagai berikut. Era AI segala ijazah palsu bakal terungkap dalam hitungan detik. Jadi saya memberikan saran kepada rektor UGM daripada keduluan diperkarakan oleh aktivis karena memberikan keterangan palsu.
Lebih baik cepat-cepat mengerahkan para ahli AI-nya UGM untuk segera melakukan investigasi terhadap poin 1, ijazah palsu Mukidi yang tertulis lulus tanggal 5 November 1985, padahal skripsi baru dinyatakan lulus tanggal 14 November 1985. Mana ada mahasiswa UGM wisuda dan menerima ijazah dulu baru ujian skripsi, kan Bu Rektor? Poin 2, skripsi Aspal Mukidi dengan metode AI dan C4, di mana lembar pengesahan dan cover ditulis dengan font Times New Roman, di mana font tersebut baru tercipta tahun 1992. Sementara bagian dalam skripsi tertulis dengan mesin ketik yang merupakan lazimnya skripsi mahasiswa UGM di tahun tersebut. Artinya, cover dan lembar pengesahan berkemungkinan dipalsukan, sementara bagian tubuh skripsi yang menggunakan mesin ketik berkemungkinan asli, walau entah milik siapa. Keterangan Wismon Sianipar, alumni UGM, ahli forensik digital, sebagaimana tautan dan link tercantum dalam surat dakwaan. 3. Foto wisuda di depan gedung pusat UGM yang diduga bukan foto Mukidi, tetapi direkayasa sebagai foto wisuda Mukidi. 4. Buku alumni UGM yang tertulis nama yang bersangkutan adalah lulusan SMA 6 Yogyakarta. Apakah UGM salah ketik atau ada pemalsuan pada buku alumni tersebut? Poin 5. Keterangan palsu yang disampaikan Mukidi dalam pidato pada acara temu alumni yang menyebutkan dosen pembimbing adalah Insinyur Kasmujo, sementara yang tertulis di skripsi pembimbing mahasiswa bernama Joko Widodo adalah Prof. Ahmad Sumitro almarhum, dan keterangan palsu bahwa dia adalah mahasiswa kehutanan UGM jurusan teknologi kayu, padahal dari didirikan sampai sekarang Fakultas Kehutanan UGM tidak pernah memiliki jurusan teknologi kayu. Dengan hasil investigasi menggunakan AI dan uji karbon terhadap kertas yang digunakan pada skripsi lembar pengesahan karena telah memberikan keterangan palsu yang membuat rektor UGM terduga terperosok, terjerembab, terjelumuk, entahlah pokoknya, jadi ikut-ikutan memberikan keterangan palsu. Jadi gitu Bu Rektor, ayo Bu tuntut Mukidi AK Mulyono, AK JK DK Sebat Fitriansah SIK MSI untuk menghubungi tim penasihat hukum saksi Insinyur Haji Joko Widodo agar mengumpulkan unggahan-unggahan di media sosial yang menyerang kehormatan atau nama baik saksi Insinyur Haji Joko Widodo dengan menuduhkan ijazah S1 saksi Insinyur Haji Joko Widodo adalah palsu. Angka 4, bahwa sementara mengumpulkan unggahan-unggahan tersebut pada tanggal 14 April 2025, kuasa hukum saksi Insinyur Haji Joko Widodo melakukan konferensi pers yang pada pokoknya menyampaikan Gajah Mada sebagaimana sebagai instansi yang berwenang. Kuasa hukum saksi Insinyur Haji Joko Widodo juga mengimbau dan mengingatkan masyarakat agar jangan lagi menyebarkan tuduhan dan cantum dalam surat dakwaan. Poin 5, ulangi angka 5. Selanjutnya, antara tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025 bertempat di kediaman saksi Insinyur Haji Joko Widodo di Kompleks Lemigas, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, saksi Syarif Muhammad Fitriansah SIK MSI memperlihatkan kepada saksi Insinyur Haji Joko Widodo berupa 28 unggahan di beberapa media sosial yang menyerang kehormatan atau nama baik saksi Insinyur Haji Joko Widodo yang pada pokoknya menuduh bahwa ijazah S1 saksi Insinyur Haji Joko Widodo adalah palsu
Adapun 28 unggahan di media sosial tersebut sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, mohon izin untuk dianggap dibacakan. Selanjutnya angka 6, bahwa di antara 28 unggahan di media sosial yang dilihat oleh saksi Insinyur Haji Joko Widodo tersebut, terdapat 5 unggahan media sosial berisikan perbuatan terdakwa yang pada pokoknya menuduhkan ijazah S1 saksi Insinyur Haji Joko Widodo adalah palsu, antara lain sebagai berikut. Huruf A, unggahan media sosial X pada akun @Dr.Tifa tertanggal 29 Maret 2025 dengan tautan link sebagai tercantum dalam surat dakwaan dilakukan dengan cara terdakwa menulis hal sebagai berikut. Akan saya tambahkan lagi penjelasan dari Dr. Rismon Sianipar @Sianipar Rismon. Insinyur Aida Grandui yang potongan ijazah dipakai sebagai dokumen pembanding adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Kebetulan adalah putri kandung dari Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro sebagaimana tertulis dalam ijazah asli beliau, dan bukan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro seperti tertera pada potongan dokumen palsu di atas ijazah beliau. Dan kebetulan Insinyur Aida Grandui atau Insinyur Aida Astining Putri adalah teman baik saya. Kami seangkatan di SMA 2 Yogyakarta, dan kebetulan lagi teman dan sahabat baik Mas Anies Baswedan juga. Kami kenal baik dengan ayahanda beliau, almarhum Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, bukan Sumitro. Izin ulangi, bukan Sumitro. B. Unggahan media sosial X pada akun @Dr.Tifa tertanggal 4 April 2002 yang dilakukan autor kelas dunia versi OCC CLP. Ini adalah skandal politik terbesar di Indonesia. Mungkin bisa melibatkan pakar digital forensik internasional seperti Interpol, Digital Forensik, National Center for Media Forensik, NCMF, Berkeley Digital Forensik US, dan media-media besar seperti BBC, CNN, Al Jazeera. Huruf C, unggahan media sosial Facebook pada akun Tifauzia Tia Suma tertanggal 17 April 2025 yang diakses pada tautan link sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Dilakukan dengan cara terdakwa menulis hal-hal sebagai berikut. Salah satu teman seangkatan Jokowi, si B, Taus Saminuddin, dengan pongahnya menyodorkan skripsi abal-abalnya kepada saya, Dr. Loy Suryo dan Dr. Rismon Sianipar untuk kami lihat. Tentu saja kami terdiam, terperanjat, karena sekali lagi kami melihat penipuan skripsi dilakukan orang yang mengaku mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980 dan lulus 1985. Anda bisa lihat di salah satu bagian penting dari sebuah skripsi, yaitu lembar pengesahan yang seharusnya ditandatangani oleh dosen pembimbing dan dosen-dosen penguji serta dekan. Selain sejumlah nama-nama dosen yang masih kosong tanda tangannya, kami terperanjat dengan tulisan di lembar pengesahan itu. Kepala tulisannya tesis yang seharusnya skripsi. Kemudian di bawahnya dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan diterima untuk memenuhi sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana kehutanan. Keanehannya dari skripsi abal-abal ini adalah tulisan tesis yang menjadi sebuah kemungkinan
dokumen aspal yang disiapkan dengan tergesa-gesa tanpa pikir panjang, tanda tangan para dosen penguji yang kosong, dan tanda tangan dekan yang kosong. Dan kesembronoan ini tidak mungkin terjadi pada sebuah institusi sebesar UGM, kecuali jika ada pemufakatan jahat yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan kebesaran nama UGM. Dan yang saya sesalkan adalah kenapa pada pertemuan penting antara rektorat dan dekanat UGM dan tim TPUA dan tim peneliti independen yang diwakili kami bertiga, UGM harus pula menghadirkan pemandu sholat macam si Tau Saminuddin ini, yang bukan hanya menambah bobot pertemuan, malah mempermalukan nama besar UGM. Foto-foto selengkapnya dari skripsi abal-abal rasa tesis orang bernama Tau Saminuddin sudah kami serahkan kepada Barreskrim, dan kami Komisi Informasi Keterbukaan Informasi Publik KIP, Dewan Pers, dan para lawyer dari TPUA untuk dilakukan penyelidikan. Dan tentu saja uji digital forensik dan uji karbon akan dimintakan oleh Barreskrim. Huruf D, unggahan melalui media sosial YouTube pada akun @official_inews dengan judul "Full 3 pelapor ijazah Jokowi bersaksi, rakyat bersuara" tertanggal 29 April 2025, di mana pembawa acaranya adalah saksi H. Aiman Adi Wicaksono, STMSI, yang selanjutnya disebut saksi Aiman dengan tautan link sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dengan cara terdakwa mengatakan hal-hal antara lain mohon izin untuk karena sama dengan dakwaan yang kelima, mohon izin dianggap dibacakan. Terima kasih. Poin C, saya ulangi, poin E, saya ulangi huruf E, unggahan melalui media sosial X pada akun @Dr. Tifa tertanggal 30 April 2025 dengan tautan atau link sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dilakukan dengan cara terdakwa menulis hal-hal berikut. Yang saya jelaskan ini adalah ilmu fisionomi, gabungan antara ilmu fisiologi dan anatomi. Artinya ilmu tentang membaca wajah dengan melihat struktur tulang, otot, dan saraf yang berfungsi memberikan ekspresi yang membuat cetakan wajah berpenampilan sangat spesifik antara satu orang dengan orang yang lain. Ada 5 poin yang tidak akan pernah berubah seiring waktu, dan yang membedakan satu orang dengan orang lain adalah: 1. Jarak antara mata, 2. Panjang tulang hidung, 3. Susunan gusi dan gigi gerigi, 4. Bentuk leher, 5. Bentuk telinga. Secanggih apapun teknik operasi plastik tidak akan bisa mengubah kelima hal itu, kecuali kepala orang diganti dengan kepala orang lain. Dalam hal foto di ijazah dengan foto Mulyono, kelima poin itu jelas tidak identik alias beda 1 miliar %. Lebih lengkapnya silahkan lihat penjelasan saya di iNews Rakyat Bersuara Selasa 29 April 2025 jam 19.00 sampai 21.00. Angka 7, bahwa saksi Insinyur H. Joko Widodo adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang terregistrasi secara resmi sejak tanggal 28 Juli 1980. Selama masa studinya, saksi Insinyur Haji Joko Widodo telah menuntaskan seluruh beban akademik sesuai dengan ketentuan buku petunjuk program studi S1 tahun 1982, yakni sebanyak 160 SKS. Kemudian
Universitas Gadjah Mada menerbitkan ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 tertanggal 5 November 1985 atas nama Saksi Insinyur Haji Joko Widodo. Angka berapa? Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Insinyur Haji Joko Widodo mengalami kerugian immaterial, yaitu tercemarnya nama baik Saksi Insinyur Haji Joko Widodo secara personal, merasa telah dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya, bahwa terdapat pihak-pihak yang ikut menuduh Saksi Insinyur Joko Widodo telah menggunakan ijazah palsu dalam pemenuhan persyaratan pencalonan sebagai pejabat publik sebelumnya, yakni Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Bahwa tuduhan ijazah S1 palsu yang disampaikan oleh terdakwa di media sosial dan talkshow yang kemudian diunggah melalui sarana teknologi informasi sehingga telah diketahui umum. Hal ini berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti digital nomor pemeriksaan 130 garis data Romawi 7 garis data 2025 garis data LDF PMJ tanggal 14 Oktober 2025 yang menyatakan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang dianggap mohon sudah dibacakan. Dalam bukti ijazah Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan nomor 441 ayat 1 Yunto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mohon izin selanjutnya akan dilanjutkan. Izin yang mulia untuk melanjutkan pembacaan surat dakwaan. Atau kedua primer, bahwa terdakwa Tifauzia Yasuma pada hari Selasa. Apa salahnya? Kenapa ada yang disembunyikan? Ada apa ini? Maka kami ingin semuanya terbuka, karena ini adalah bukan masalah mereka. Ini kan kita sekarang bertiga, ada yang mulia, ada jaksa, ada kami. Masa yang mulia diserahkan mereka, kami tidak tahu. Seharusnya kenapa? Pertanyaan saya, alasannya apa? Oh, tidak diserahkan semua. Apa yang disembunyikan? Kami memendati terhadap acara agenda hari ini, bahwa kita sudah menyampaikan terhadap hak-hak terdakwa melalui FKN. Nah, selanjutnya tadi terdakwa juga sudah menyampaikan akan melakukan perlawanan. Nah, untuk selanjutnya seharusnya itu agendanya perlawanan. Perlawanan terhadap apa? Terhadap surat dakwaan yang kita bacakan, bukan terkait dengan berkas perkara. Jadi kalau alasannya tidak bisa melakukan perlawanan karena berkas perkara, itu mengada-ngada maksudnya. Terima kasih. Link ini kan kita nggak tahu apa itu link itu. Apa macam itu? Tahu saya juga tidak tahu. Ini kan berbicara sesuatu bukti. Semua yang di sini bukti semua. Kalau bukti-bukti tidak diberikan kepada kami, bagaimana kami bisa melakukan perlawanan? Yang mulia, Begini, tadi kita di awal sekali sebelum dibacakan surat dakwaan sudah interupsi. Ada yang salah dari proses ini. Ketika masih dalam status tersangka Ibu Tifa ini, harusnya sudah menerima lengkap seperti yang diterima oleh pengadilan ini. Disebutkan dengan jelas di situ, ya.
pasal 75 ayat 6 itu identik hampir sama dengan pasal Salinan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan. Tolong yang mulia, saya Begitu ya. Kalau berita acara pemeriksaan nanti yang mulia, kalau saya disampaikan jelaskan dulu yang mulia, juga. boleh? Saya selesaikan dulu boleh? Pasal 146 ayat 4 KUHP yang lama hampir sama kata-katanya dengan itu yang mulia. Kita ini mau secara KUHP apa tidak, itu saja dasar persoalannya. Kalau kita mempersoalkan apa yang dimaksud, kita sudah koreksi sekian tahun, bertahun-tahun dan KUHP yang lama dengan seperti itu. Mengapa ketika KUHP baru kita kemudian akan berubah? Kan tidak. Dan jangan jaksa mengatakan ini sudah tahapnya begini-begini. Sudah kita ini lega hati, sudahlah dengan pembacaan surat dakwaan. Tapi jangan kemudian kita melakukan normalisasi kesalahan. Mari kita luruskan persidangan ini. Terima kasih. Majelis, saya akan bacakan KUHP yang lama ya. Itu di dalam penjelasannya, saya bacakan, yang dimaksud dengan surat pelimpahan perkara adalah surat pelimpahan perkara ini sendiri lengkap. Lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkara. Apakah kita sepakat persidangan ini melanggar undang-undang? Ini jelas kan? Iya, sekarang kita Mohon izin majelis hakim. Pertanyaan saya, ya. kenapa harus ada yang Mohon izin majelis hakim. Nanti akan Kami keberatan majelis hakim. Kami barusan kita semua sudah menerapkan KUHP yang lama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Kenapa kita kembali lagi ke undang-undang yang sudah tidak berlaku lagi? Terima kasih majelis hakim. ini loh Pak. tidak ada yang menyatakan bahwa yang namanya berkas perkara itu tidak termasuk berita acara? Apa ada pernyataan di KUHP seperti itu? Tidak ada. Jadi kan yang diperlukan kan berita acaranya juga. Kami juga akan mengambil beberapa poin di berita acara itu. Iya. Khususnya Kan bersedia memberikan berita acara. tapi tidak semuanya. Ini persidangan secara terbuka, ini dilihat rakyat Indonesia loh. Bukan cuma kami aja, itu untuk melaksanakan itu ada. Dan saya yakin bahwa itu yang terjadi. Mohon izin Mas Hakim. Mohon izin Mas Hakim. Advokat atau penasihat hukum mungkin harus memahami bahwa salinan berita acara dengan berkas perkara itu kan berbeda. Ya kan? Dalam yang diamanatkan dalam KUHP itu adalah salinan berita acara. Itu. Jadi kita sudah siap memberikan berita acara. Kalau dengan barang bukti dan lain sebagainya administrasinya itu kan nanti akan kita hadapkan, kita lihat bersama-sama di persidangan ini. Sebagaimana penetapan dari majelis hakim, penetapan persidangan bahwa menghadirkan terdakwa dan saksi-saksi dan beserta barang bukti. Ya, itu nanti ya. Yang diserahkan itu haruslah sama kepada pengadilan, kepada penyidik, dan kepada advokat atau kepada tersangka. Masih tersangka ya. Harus sama karena redaksinya itu sama. Kalau tidak sama berarti ada diskriminasi dari penuntut umum kepada pihak tersangka. Tolong pahami itu dan tolong jangan diberi ruang untuk melakukan diskriminasi kepada. Tidak ada pemberian uang untuk diskriminasi. Kabulkan permohonan kami. Kabulkan permohonan kami agar diberikan dokumen yang sama persis antara yang majelis terima, yang diterima penyidik dengan yang kami terima. Tolong dibuat itu identik jumlahnya. Kalau dikatakan bahwa KUHP Begini ya Pak ya, kita akan kembali ke KUHP-nya ya. KUHP 20/2025, surat limpahan dan dakwaan. Nanti akan disertai dengan berita acara pemeriksaan akan diberikan. Kalau mengenai barang bukti akan ditunjukkan dari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Begitu. Kemudian masih perlu waktu, silakan disampaikan. jika hari ini kami tidak terima, apa konsekuensinya? Apakah kita tunda lagi persidangan ini? Karena kami kemarin sore sudah mengirim orang. Faktanya dari 1,5 meter itu hanya Ya, nanti kalau masih kurang waktu 1 minggu di tanggal 9 bisa disampaikan. Kalau memang terlambat penuntut umum untuk
memberikan berita acara, kita beri waktu lagi, begitu ya Pak ya. Nah, kan tanggal 9, kalau memang ternyata mundur, Bapak masih perlu waktu, kita akan berikan waktu lagi. Iya. Begitu ya. Jadi sebelum kita menutup persidangan ya Pak ya, kita akan membacakan bahwa tolong dibantu siapapun yang ada di sini, Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan melakukan persidangan secara bersih, tidak menerima suap atau apapun juga, ya, atau siapapun yang mengatasnamakan pengadilan, baik hakim, panitera pengganti, ataupun pegawai negeri Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada saudara-saudara ya, entah itu dari penuntut umum atau kepada terdakwa atau kepada advokat, silakan dilaporkan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung atau KPK, Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya, kita melakukan persidangan secara fair, secara bersih. Hanya akan mencari fakta dalam persidangan. Begitu ya terdakwa ya. Silakan dipergunakan. Gitu ya. Kita akan menunda persidangan hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 dengan acara perlawanan yang akan diajukan oleh tim advokat pukul 9.00. Ada yang mau disampaikan sebelum ditutup? Sama ya, pukul 9 ya Pak ya, tadi bisa juga hadir pukul 9. Begitu ya, sidang selesai ditutup.